Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya, Mas Bagus Vlog. Gimana kabarnya buat semuanya? Semoga tetap diberikan kesehatan serta kelancaran. Oke, di video kali ini kita mau bikin video reaction lagi. Seperti apa video reactionnya? Nanti kita lihat sama-sama ya. Ini saya dapat video dari sebuah channel YouTube yang berjudul Gara-gara Jokowi Malaysia Sengsara Sampai Begini. Nah, apa isi video tersebut? Kita saksikan bersama-sama. Jangan sampai di skip dan kita tonton sampai habis ya, biar kita paham apa isi videonya. Baiklah, kita mulai dari sekarang. Malaysia, kekurangan tenaga kerja Ini mengancam videonya tanaman kita kelapa tonton sawit. bersama-sama. Kita simak apa isi semua. Perekonomian kelapa sawit bergantung pada migrasi tenaga kerja Indonesia. Ini hilang dan buah-buahan membusuk di kaki pohon tanpa bisa memetiknya. Pekerjaan memanen itu berat dan orang Malaysia yang lebih kaya daripada orang Indonesia tidak menginginkannya. Karena pohon palem yang terlalu matang terkulai di pohon utuh yang lain membusuk di tanah. Buah pahit dari tenaga kerja akut di antara pekerja pertanian di Malaysia. Banyak tanda yang membusuk di pohon, kata Suzaidi Razan yang memiliki lahan pertanian seluas 120 hektar di Agok di negara bagian Selangor kepada AFP. Kami biasanya mendapatkan 2 panen sebulan, tapi karena kekurangan tenaga kerja, kami sekarang hanya melakukan satu pekerjaan. Pendapatan kami anjlok dan penduduk setempat marah. Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan bersama-sama dengan Indonesia menyumbang 85% dari produksi dunia. Perusahaan pertanian mengelola perkebunan besar, tapi ada juga banyak petani kecil. Sektor ini bergantung pada tenaga kerja imigran dan dari Indonesia untuk kerja keras yang tidak diinginkan oleh orang kaya Malaysia. Setelah mengurangi penutupan perbatasan yang lama terkait dengan pandemi, tenaga kerja sekarang berjuang untuk kembali ke pertanian meskipun pihak berwenang mengakhiri pembekuan perekrutan orang asing pada bulan Februari. Dengan hanya 4 pekerja asing, 2 lebih sedikit dari yang dia butuhkan. Tuan Zuzidi sekarang harus pergi ke ladangnya dan memuat sendiri kelapa sawitnya ke dalam truk. Dalam banyak produk konsumen sehari-hari dari coklat hingga kosmetik, kekurangan pekerja pertanian semakin memburuk sejak Indonesia melarang pengiriman pekerja baru ke Malaysia awal bulan ini. Menurut Harmono, Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur yang menggunakan satu nama seperti banyak orang Indonesia, langkah Jakarta mengikuti kegagalan Malaysia untuk menghormati kesepakatan untuk melindungi warganya. Setelah larangan Indonesia diumumkan, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia berjanji untuk menanggapi dengan cepat kekhawatiran Jakarta untuk memastikan mereka dibalik. Minyak sawit adalah komoditas kontroversial. Kelompok hak asasi manusia melaporkan penganiayaan dan pelecehan terhadap pekerja asing. Menurut kelompok lingkungan produksinya menghancurkan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia, di mana ekspansi pertanian yang cepat telah menghancurkan habitat hewan langka. Namun minyak sawit tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi perekonomian Malaysia. Bulan ini Menteri Zuraida Kamarudin yang mengawasi sektor pertanian mengatakan industri itu kehilangan 10,46 miliar ringgit. Dalam 5 bulan pertama 2022. Saya hanya melihat kegelapan di Cakrawala, kecuali pekerja migran dibawa ke negara itu segera. Sahman Daryat, seorang petani yang juga memiliki pertanian di Agok, mengatakan kepada AFP, pendapatan negara saya turun karena inflasi dan biaya produksi yang naik. Bagi buruh tani Indonesia yang masih di Malaysia, beban kerjanya bertambah. Biasanya kami bekerja dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang, tapi sekarang hanya 2 orang, kata Zani yang hanya menggunakan satu nama. Dulu kita panen 200 ton sebulan dengan 5 orang, tapi sekarang hanya 80 ton dengan 2 orang. Perekonomian kelapa sawit bergantung pada migrasi tenaga kerja Indonesia. Ini hilang dan buah-buahan membusuk di kaki pohon tanpa bisa memetiknya. Pekerjaan memanen itu berat dan orang Malaysia yang lebih kaya daripada orang Indonesia tidak menginginkannya. Pohon palem yang terlalu matang terkulai di pohon utuh yang lain membusuk di tanah. Buah pahit dari tenaga kerja akut di antara pekerja pertanian di Malaysia. Banyak tanda yang membusuk di pohon,
Kata Suzaidi Razan yang memiliki lahan pertanian seluas 120 hektar di Agok di negara bagian Selangor kepada AFP. Kami biasanya mendapatkan 2 panen sebulan, tapi karena kekurangan tenaga kerja, kami sekarang hanya melakukan 1 pekerjaan. Pendapatan kami anjlok dan penduduk setempat marah. Malaysia adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia dan bersama-sama dengan Indonesia menyumbang 85% dari produksi dunia. Perusahaan pertanian mengelola perkebunan besar, tapi ada juga banyak petani kecil. Sektor ini bergantung pada tenaga kerja imigran dan dari Indonesia untuk kerja keras yang tidak diinginkan oleh orang kaya Malaysia. Setelah mengurangi penutupan perbatasan yang lama terkait dengan pandemi, tenaga kerja sekarang berjuang untuk kembali ke pertanian, meskipun pihak berwenang mengakhiri pembekuan perekrutan orang asing pada bulan Februari. Dengan hanya 4 pekerja asing, 2 lebih sedikit dari yang dia butuhkan. Tuan Suzidi sekarang harus pergi ke ladangnya dan memuat sendiri kelapa sawitnya ke dalam truk. Dalam banyak produk konsumen sehari-hari dari coklat hingga kosmetik, kekurangan pekerja pertanian semakin memburuk sejak Indonesia melarang pengiriman pekerja baru ke Malaysia awal bulan ini. Menurut Harmono, Duta Besar Indonesia untuk Kuala Lumpur yang menggunakan satu nama seperti banyak orang Indonesia, langkah Jakarta mengikuti kegagalan Malaysia untuk menghormati kesepakatan untuk melindungi warganya. Setelah larangan Indonesia diumumkan, Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia berjanji untuk menanggapi dengan cepat kekhawatiran Jakarta untuk memastikan mereka dibalik. Minyak sawit adalah komoditas kontroversial. Kelompok hak asasi manusia melaporkan penganiayaan dan pelecehan terhadap pekerja asing. Menurut kelompok lingkungan produksinya menghancurkan hutan hujan di Malaysia dan Indonesia, di mana ekspansi pertanian yang cepat telah menghancurkan habitat hewan langka. Namun minyak sawit tetap menjadi sumber pendapatan utama bagi perekonomian Malaysia. Bulan ini Menteri Zuraida Kamarudin yang mengawasi sektor pertanian mengatakan industri itu kehilangan 10,46 miliar ringgit dalam 5 bulan pertama 2022. Saya hanya melihat kegelapan di Cakrawala, kecuali pekerja migran dibawa ke negara itu segera. Sahman Daryat, seorang petani yang juga memiliki pertanian di Agok, mengatakan kepada AFP, pendapatan negara saya turun karena inflasi dan biaya produksi yang naik. Bagi buruh tani Indonesia yang masih di Malaysia, beban kerjanya bertambah. Biasanya kami bekerja dalam kelompok yang beranggotakan 5 orang, tapi sekarang hanya 2 orang, kata Zani yang hanya menggunakan 1 nama. Dulu kita panen 200 ton sebulan dengan 5 orang, tapi sekarang hanya 80 ton dengan 2 orang. Nah, itu tadi videonya telah kita tonton sama-sama. Semoga semuanya bisa memahami apa isi video tadi ya. Baiklah, terima kasih buat semuanya sudah nonton video dari saya, dan jangan lupa tetap nantikan video-video saya selanjutnya ya. Kita mau reaction video apa lagi, tetap tunggu video saya berikutnya. Terima kasih buat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.